Kemudian Ali bin Abi Thalib pula radhiyallahu anhu yang menumpas golongan Khawarij di Nahrawan, ya. Dikarenakan apa? Mereka ahlul bid'ah yang tidak kita kafirkan, Mereka ahlul bid'ah, namun mulai kebid'ahannya ini membuat mereka sampai bahkan bergerak membawa madarat kepada umat. Nah, pada saat itu harus digerakkan umat untuk menumpas mereka, bukan karena mereka kafir. Awas. Bukan karena kita mengkafirkan Khawarij, enggak. Cuma karena apa? Mulai membawa madarat, membunuhi kaum muslimin, merampas hartanya dan memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Tuh kurang ajar Khawarij. Pada saat itu mesti ditumpahkan darah mereka, kalaupun kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi karena mereka bukan kafir, maka kalaupun kita tumpahkan darahnya, tidak kita rampas hartanya, tidak kita rampas wanitanya. Kenapa? Bukan kafir. Oke? Nggak boleh diambil ghanimah, nggak boleh diambil sadiyah. Ali bin Abi Thalib yang menumpas mereka karena anjing-anjing neraka yang membuat kekacauan, ya. Sehingga tibalah saatnya meninggal Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, di mana beberapa dari golongan Khawarij yang sakit hati kepada tindakan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, oke? Kepada tindakan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, mereka bersepakat untuk membunuh 3 orang tokoh yang sedang berseteru, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, sama Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mereka semua bersepakat untuk membunuh 3 orang tersebut dikarenakan mereka masih hidup, sementara sahabat-sahabat dan saudara mereka udah pada mati duluan di Nahrawan demi agama Allah, katanya begitu. Mereka kaum yang mengkafirkan para sahabat, ya. Kemudian berkumpullah 3 orang Khawarij, di antaranya Abdurrahman bin Muljam, Brik bin Abdullah, sama Amr bin Bakar At-Tamimi. Mereka mengingat-ingat kehidupan dulu, bagaimana kita dengan para saudara-saudara kita yang mereka semua udah pada mati di Nahrawan, dibunuh oleh para kafir ini, yakni Ali bin Abi Thalib dan yang berseteru dengannya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Akhirnya dengan itu mereka bersepakat, oke, tayyib, kalau gitu kita harus mempersembahkan perjuangan kita juga bagi umat ini, bagi agama ini. Mereka bersepakat untuk membunuh tiga inti fitnah, katanya. Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Tayyib. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam lah yang mengajukan diri untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian dalam perjalanannya, prosesnya, singkat cerita, Abdurrahman bertemu dengan seorang wanita yang dimana ayah dan kakak dari wanita ini dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Begitu dendamnya kepada Ali. Tapi ini wanita begitu cantik dan menakjubkan, sehingga Abdurrahman bin Muljam menginginkannya. Wanita ini pun menginginkan maharnya dari Abdurrahman bin Muljam. Kau boleh menikahiku asal kau tushfini, yakni memuaskanku. Memuaskanmu bagaimana? Bawakan aku kepalanya Ali, yakni kau bunuhkan Ali untukku, baru aku puas. Baru itu, setelah itu kita hidup berbahagia bersama. Kata ni wanita. Wah, nambah semangat Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib. Begini nih balasannya, ya kan? Akhirnya terjadilah yang terjadi, di mana beliau membunuh Ali bin Abi Thalib sedang sholat subuh, membangunkan keluarganya sholat subuh, dihampiri oleh Abdurrahman bin Muljam dan ditusuknya, dipukulnya di kepala. Oke? Yang anda paham di kepala, ada yang tahu? Yang lain? Oke? Ala kulli hal dengan pisau yang beracun, sehingga terjatuhlah Ali, dan kemudian para sahabat pun dengan cepat bergerak dan menangkap Abdurrahman bin Muljam. Namun Ali radhiyallahu anhu pun berkata ketika mulai sadar, pingsan, dia perintahkan sholat jangan sampai terlewat waktu subuh, dan kemudian dibawa ke rumahnya dan dalam keadaan tidak sadar. Dan ketika mulai sadar, dia melihat matanya mulai terbuka, dan dia melihat Abdurrahman bin Muljam ini. Oke? Ya. Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali, dia sambil berkata, "Innal hukmu illa lillah, la laka wa li ashabik." Sesungguhnya hukum ini hanya milik Allah, bukan milikmu dan para sahabatmu. Dibunuhnya Ali itu, ini kan syubhat yang mereka terkena dengan itu, mereka mengkafirkan para sahabat itu. Inil hukmu illa
lillah, itu di kasus itu syubhatnya. Oke? Kemudian Ali pun melihatnya dan berkata, kau yang melakukan itu, ya betapa sungguh aku selama ini berbuat baik padamu. Yani Ali banyak memberi Abdurrahman bin Muljam. Dan Ali pun berkata kepada anak-anaknya, ahsinu nuzulah wa akrimu mathwah. Awas, hormati dia dan jangan sakiti dia. Jangan sakiti Abdurrahman bin Muljam. Jangan kau siksa, jangan kalian siksa, ya. Fa in a'ish fa ana aula bidamihi qisasan wa afwan. Kalau aku selamat dan masih hidup, maka akulah yang paling berhak atas darahnya. Mau aku bunuh atau mau aku maafkan, itu urusanku, itu hakku. Oke? Wa in amut, dan kalau aku mati, fa alhiquhu bi, maka suruhlah dia susul aku, yakni bunuh dia agar dia bertemu denganku, ukhasimuhu inda rabbil alamin, agar aku menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu bi siwa, dan janganlah kau membunuh, jangan menumpahkan darah yang lain karena kasus ini, karenaku. Oke? Cukup dia aja nih. Jangan membunuh yang lain. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Akhirnya meninggallah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari pisau beracun tersebut. Berakhirlah kehidupan dari Khalifah Ar-Rashidah Ar-Rabi' Ali ibn Abi Thalib Abul Hasan radhiyallahu anhu ajma'in.